Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Go Islam? Semoga selalu Allah berikan sehat lahir dan kesehatan iman ya. Sahabat, Al-Quran merupakan kalamullah yang mulia dan menjadi landasan beragama. Karena kemuliaan orang yang menghafal kitab suci ini akan mendapatkan keutamaan tersendiri. Tradisi menghafal Al-Quran telah ada sejak zaman sahabat. Tahukah Anda siapakah penghafal Al-Quran pertama di dunia? Silakan sahabat simak video ini sampai selesai hanya di channel Go Islam. Namun sebelum diulas lebih lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik lonceng notifikasinya terlebih dahulu agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khasanah keislaman untuk umat. Sahabat, Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk pertama kalinya mengusulkan adanya pembukuan Al-Quran. Namun, gagasan tersebut baru terlaksana ketika masa Khalifah Utsman bin Affan. Kala itu, Al-Quran yang masih berbentuk lembaran-lembaran mulai dikumpulkan menjadi satu kesatuan. Pembuatan Al-Quran dalam bentuk mushaf sebanyak 30 juz tidak lepas dari peran penghafal Al-Quran dalam catatan sejarah Islam. Ada 3 penghafal Al-Quran yang mencoba mengumpulkan lembar kitab suci tersebut setelah Nabi wafat. Inilah ketiga sahabat yang dimaksud. Pertama, Zaid bin Sabit. Penghafal Al-Quran pertama dalam Islam adalah Zaid bin Sabit. Ia memiliki nama lengkap Zaid bin Sabit bin Ad-Dhahhak bin Zaid Luzan bin Amru radhiyallahu anhu. Ia mulai memeluk agama Islam saat usianya mencapai 11 tahun. Tepatnya pada Perang Badar. Kala itu, Nabi menyerahkan bendera Bani Malik bin An-Najjar kepada Imarah yang merupakan komandan Perang Tabuk. Setelah itu, beliau mengambil dan menyerahkan kepada Zaid bin Sabit. Saat Nabi meminta bendera tersebut, Imarah bertanya apakah Nabi hendak menyerahkan itu kepadanya. Nabi menjawab akan memberikan itu kepada Zaid bin Sabit yang lebih menguasai bacaan Quran darinya. Hal itu karena Al-Quran harus didahulukan. Semasa hidup, Zaid pernah menulis wahyu Rasulullah SAW. Kemudian ia menjadi pengumpul Al-Quran, perintah dari Abu Bakar dan Umar saat Umar menjadi khalifah. Kala itu ia juga menjadi gubernur Madinah sebanyak 3 kali di pusat kekuasaan Islam. Dalam sebuah hadis Bukhari, Rasul pernah memuji kecerdasan Zaid bin Sabit. Umatku yang paling menguasai ilmu faraid, pembagian harta warisan adalah Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit wafat di Madinah tepatnya tahun 45 Hijriah saat usianya mencapai 56 tahun. Namun ada riwayat yang menyebutkan bahwa ia wafat tahun 51 atau 52 Hijriah. Kedua, Ubay bin Ka'ab. Penghafal Al-Quran pertama di dunia selanjutnya adalah Ubay bin Ka'ab. Ia merupakan golongan Ansor yang berasal dari Bani Khazraj. Selain sebagai penghafal Al-Quran pertama, Ubay bin Ka'ab juga termasuk golongan yang pertama memeluk Islam. Ia juga pernah melakukan baiat kepada Rasulullah SAW di Aqabah sebelum umat muslim hijrah ke Yathrib atau Madinah. Ubay dikenal sebagai orang pertama yang mencatat ayat-ayat Al-Quran dalam bentuk lembaran tulisan. Sebagaimana Zaid, Ubay juga pernah menjadi penulis Nabi saat beliau masih hidup. Dalam sebuah riwayat disebutkan Ubay pernah memiliki mushaf pribadi yang ia susun sendiri. Karenanya ia dikenal sebagai sahabat penghafal Al-Quran. Selain sebagai sekretaris Nabi, Ubay bin Ka'ab juga merupakan penasihat muasyarah yang ditunjuk oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga saat ada suatu permasalahan ia akan mencari solusi. Ubay wafat pada tahun 29 Hijriah, tepatnya pada masa Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 639 Masehi. Ketiga, Abdullah bin Mas'ud. Berikutnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Ia merupakan salah seorang sahabat Nabi yang mendapatkan julukan Abu Abdirrahman. Ia juga merupakan sahabat ke-6 yang pertama kali masuk Islam. Semasa hidupnya, Abdullah bin Mas'ud mengikuti semua peperangan dalam Islam bersama Nabi Muhammad SAW. Ia juga berhijrah ke Habasyah sebanyak 2 kali. Dan saat itu peristiwa Perang Badar ialah yang membunuh sosok Abu Jahal. Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah memerintahkan umat muslim untuk mengambil Al-Quran dari 4 orang sahabat. Salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud. Ambillah Al-Quran dari 4 orang, Abdullah, Salim, sahaya Abu Huzaifah,
Mu'adz bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab. Semasa hidup, Abdullah bin Mas'ud pernah diangkat sebagai hakim dan pengurus kas negara di Kufah oleh Khalifah Umar. Ia juga dikenal sebagai simbol kehati-hatian, ketakwaan, dan kesucian diri dalam Islam. Selain mampu menghafal Al-Quran, Abdullah bin Mas'ud juga pernah meriwayatkan hadis lebih dari 848 hadis. Saat datang ke Madinah, ia mengalami sakit dan wafat pada tahun 32 Hijriah kala itu. Utsman bin Affan ikut mensolatkannya. Sahabat, dari ulasan tadi kita jadi mengetahui 3 orang yang pertama kali menjadi penghafal Al-Quran. Begitu Allah memuliakan mereka di antara manusia umumnya berkah Al-Quran. Semoga sahabat dan kita semua dijadikan sahabat Al-Quran sehingga berhak mendapatkan pemilihan Al-Quran pada hari perhitungan nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Go Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.